Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pembelajar yang berbahagia, pada video kali ini saya akan sharing materi tentang sistem koordinasi, khususnya sistem endokrin. Langsung saja kita ikuti pembahasan berikut ini. Sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem yang bertanggung jawab untuk mengatur berbagai fungsi tubuh melalui pelepasan hormon. Hormon merupakan zat yang dikeluarkan oleh kelenjar buntu atau kelenjar endokrin karena langsung disalurkan ke dalam pembuluh darah dan pembuluh limfa. Kerja hormon didasarkan pada perintah saraf. Sistem hormon berfungsi untuk mengatur keseimbangan tubuh dan kerja alat tubuh, alat reproduksi, pertukaran zat, dan juga tingkah laku. Bila dibandingkan dengan kerja sistem saraf, maka sistem saraf bekerja cepat dalam waktu singkat, sedangkan hormon bekerja lambat dan tahan lama. Berikut ini adalah jenis-jenis sistem endokrin di dalam tubuh manusia. Yang pertama adalah hipotalamus. Hipotalamus menghasilkan hormon CRH, GnRH, GHRH, GHIH, TRH, ADH, dan juga oksitosin. Kemudian pineal menghasilkan melatonin dan juga serotonin. Pituitari atau hipofisis. Ada 3 jenis lobus pada pituitari. Yang pertama adalah lobus anterior. Lobus anterior hipofisis menghasilkan STH atau GH, TSH, PRL, ACTH, FSH, dan juga LH. Kemudian lobus intermedia pituitari menghasilkan hormon MSH. Selanjutnya lobus posterior menghasilkan hormon oksitosin dan juga vasopresin atau ADH. Kemudian kelenjar paratiroid menghasilkan hormon paratormon. Kelenjar tiroid menghasilkan tiroksin, triiodotironin, dan juga kalsitonin. Selanjutnya adalah kelenjar timus menghasilkan timosin dan timopoietin. Hati menghasilkan hormon pertumbuhan untuk anak-anak, trombopoietin, dan juga angiotensinogen. Kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal dibedakan menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah korteks adrenal yang menghasilkan mineralokortikoid, glukokortikoid, dan juga androgen. Selanjutnya adalah medula adrenal, menghasilkan hormon adrenalin atau epinefrin, dan juga noradrenalin atau norepinefrin. Berikutnya adalah ginjal. Ginjal mampu menghasilkan hormon eritropoietin, renin, dan juga kalsitriol. Lalu pankreas. Pankreas dibedakan menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah sel alfa yang menghasilkan glukagon. Yang kedua adalah sel beta yang menghasilkan insulin. Kemudian pada wanita terdapat ovarium yang menghasilkan hormon estrogen seperti estradiol, estriol, dan juga estron. Kemudian progesteron, inhibin, dan juga relaksin. Lalu plasenta pada ibu yang sedang hamil menghasilkan hormon gonadotropin chorion, estrogen, progesteron, somatotrofin, relaksin, HPL, dan juga HCG. Selanjutnya pada pria terdapat testis yang menghasilkan hormon testosteron dan juga inhibin. Selanjutnya adalah lambung. Lambung menghasilkan hormon berupa grelin dan gastrin. Kemudian usus halus.
Usus halus menghasilkan hormon berupa grelin, kolesistokinin, skretin, somatostatin, pankreatik peptida YY. Kemudian sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat menghasilkan hormon berupa serotonin, endorfin, dan juga dopamin. Lalu jantung. Jantung menghasilkan atrial natriuretic peptide. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis kelenjar beserta hormon yang dihasilkannya satu persatu. Pertama kita akan membahas tentang hipotalamus. Hipotalamus menghasilkan berbagai macam jenis hormon. Yang pertama adalah corticotrophin releasing hormone atau CRH. CRH ini berfungsi untuk mengontrol respon tubuh terhadap stres fisik dan emosional, serta bertanggung jawab untuk menekan nafsu makan dan memicu rasa cemas. Pelepasan hormon ini memberi sinyal pada kelenjar pituitari untuk menghasilkan atau memproduksi hormon ACTH. Selanjutnya memicu produksi hormon stres kortisol. Yang kedua adalah gonadotrophin releasing hormone atau GnRH. GnRH berfungsi untuk merangsang produksi LH di dalam kelenjar pituitari. Yang ketiga adalah growth hormone releasing hormone atau GHRH, disebut juga dengan somatokrinin. Hormon ini berfungsi untuk menstimulasi produksi dan sekresi hormon GH. Kemudian yang keempat adalah growth hormone inhibiting hormone atau GHIH, disebut juga dengan somatostatin. Hormon ini merupakan hormon peptida yang antagonis dengan GHRH, yaitu menghambat GH atau growth hormone. Kemudian tyrotropin releasing hormone atau TRH berfungsi untuk merangsang kelenjar pituitari agar menghasilkan hormon perangsang tiroid atau TSH. Selanjutnya antidiuretik hormon atau ADH. ADH disebut juga dengan vasopresin. ADH berfungsi untuk memberi sinyal pada ginjal untuk menyerap air. Kemudian oksitosin. Oksitosin memengaruhi sistem reproduksi seperti proses persalinan untuk kontraksi uterus, menyusui, mengendalikan perilaku manusia seperti rasa cemas, dan membangun ikatan emosi antara ibu dengan bayi dalam proses menyusui. Hormon oksitosin dikenal juga sebagai hormon cinta yang memiliki peran kompleks. Oksitosin bertugas memengaruhi tingkah laku dan interaksi manusia yang berhubungan dengan perasaan cinta dan kasih sayang, seperti kedekatan sosial hingga sikap keibuan. Berikut ini adalah contoh-contoh fungsi lain dari hormon oksitosin. Yang pertama, meredakan stres dan cemas yang sering dialami oleh ibu baru. Yang kedua, memperkuat ikatan antara ibu dengan bayi. Yang ketiga, menumbuhkan perasaan tertarik pada orang lain. Yang keempat, memicu empati dan meningkatkan rasa percaya pada orang lain. Produksi hormon oksitosin yang berlebihan meningkatkan resiko pembesaran kelenjar prostat pada pria. Adapun kekurangan hormon oksitosin berisiko terhadap depresi, mengalami kesepian, insomnia, merasa tidak terhubung dengan orang lain, stres, cemas, hingga mudah lelah karena kurangnya energi. Selanjutnya adalah kelenjar pineal. Kelenjar pineal terletak di dalam otak yang berfungsi menghasilkan hormon melatonin. Melatonin berperan untuk menimbulkan kantuk dan mengatur irama tidur alami atau disebut dengan irama sirkadian. Bila fungsi kelenjar pineal terganggu, akan mengakibatkan insomnia atau sulit tidur.
Pineal juga menghasilkan serotonin yang merupakan turunan dari melatonin. Serotonin merupakan neurotransmitter monoamino dan dikenal sebagai hormon bahagia. Hormon ini berperan dalam menstabilkan mood, rasa senang dan juga kebahagiaan, serta dapat meningkatkan kemampuan otak dalam menyimpan memori, juga membantu pengaturan waktu tidur dan nafsu makan. Selanjutnya adalah kelenjar pituitari atau hipofisis. Kelenjar pituitari juga disebut dengan hipofisis, merupakan master of glands karena sebagian besar dari hormon-hormon yang dihasilkannya bertugas sebagai pengatur pengeluaran hormon yang lainnya. Pituitari sebagian berkembang dari ektoderm oral dan sebagian lagi dari jaringan saraf. Karena berasal dari dua sumber, pituitari sebenarnya terdiri dari dua kelenjar yang bersatu secara anatomis, tetapi mempunyai fungsi yang berbeda. Yang pertama adalah neurohipofisis atau posterior pituitari. Neurohipofisis berkembang dari jaringan saraf, terdiri dari bagian yang besar, pars nervosa, dan yang lebih kecil, infundibulum. Neurohipofisis merupakan perpanjangan dari hipotalamus. Kemudian yang kedua adalah adenohipofisis atau anterior pituitari, disebut juga dengan glandular pituitari. Merupakan bagian dari hipofisis yang muncul dari oral ektoderm dan terdiri atas tiga bagian, yaitu lobus anterior, kemudian bagian kranial atau pars tuberalis, dan juga pars intermedia. Sekarang kita akan membahas tentang pituitary lobus anterior. Adapun jenis hormon yang dihasilkan dari pituitary lobus anterior adalah STH atau GH, TSH, PRL, ACTH, gonadotrofin pria berupa FSH dan LH. LH pada pria juga disebut dengan IGSH. Kemudian gonadotrofin pada wanita berupa FSH dan juga LH. Hormon somatotrof atau STH disebut juga dengan growth hormone atau GH, merupakan hormon polipeptida yang berasal dari protein berupa 191 rantai asam amino. Hormon GH berperan dalam mengendalikan pertumbuhan tulang, otot dan organ, serta memengaruhi kecepatan pertumbuhan tubuh dengan memberikan stimulasi kepada hati untuk mensekresi hormon somatomedin, yaitu sebuah hormon perkembangan yang memberikan stimulasi lebih lanjut terhadap sel untuk berkembang biak. Kelebihan hormon GH mengakibatkan pertumbuhan raksasa atau disebut dengan gigantisme, sedangkan kelebihan saat dewasa mengakibatkan penebalan tulang wajah, tengkorak, tangan dan kaki yang disebut dengan akromegali. Sedangkan kekurangan hormon GH mengakibatkan kekerdilan atau dwarfisme. Selanjutnya thyroid stimulating hormone atau TSH. TSH disebut juga dengan thyrotrofin. Berfungsi untuk mengontrol pertumbuhan dan perkembangan kelenjar tiroid dan merangsang sekresi tiroksin. Lalu prolaktin atau PRL disebut juga dengan lactogenic hormone atau LTH. Berikut ini adalah beberapa fungsi PRL atau LTH. Pertama, untuk pembesaran alveoli pada kelenjar susu dalam kehamilan. Kedua, memengaruhi inisiasi kelenjar susu dan mempertahankan masa laktasi. Ketiga, menstimulasi sel di dalam alveoli untuk memproduksi ASI. Keempat, mengatur metabolisme pada ibu
sehingga kebutuhan zat oleh tubuh ibu dapat dikurangi dan dialirkan ke janin. Lalu adrenokortikotropik hormon atau disebut dengan ACTH. ACTH ini disebut juga dengan adenotrofin, berfungsi untuk memicu kelenjar adrenal dalam pelepasan kortisol yang berguna untuk mengatur metabolisme tubuh dan tekanan darah. Juga menstimulasi sintesis dan sekresi androgen pada korteks adrenal. Berikutnya adalah follicle stimulating hormone atau FSH. Pada wanita, FSH berfungsi untuk memicu pertumbuhan folikel di dalam ovarium. Sedangkan FSH pada pria memengaruhi proses spermatogenesis di dalam tubulus seminiferus dari testis. Kemudian luteinizing hormone atau LH disebut juga dengan peleutein atau lutein. Pada wanita, LH berfungsi untuk merangsang ovulasi dan merangsang korpus luteum agar menghasilkan estrogen dan progesteron. Sedangkan pada pria, LH berfungsi untuk merangsang sel interstitial Leydig di dalam testis agar memproduksi atau menghasilkan testosteron. LH pada laki-laki disebut juga dengan ICSH, yaitu interstitial cell stimulating hormone. Selanjutnya adalah pituitary lobus intermedia. Pituitary lobus intermedia menghasilkan hormon melanotrofin atau intermedin, disebut juga dengan melanocyte stimulating hormone atau MSH. MSH merupakan hormon yang berperan memberikan warna kehitaman pada kulit. Hormon ini menghasilkan pigmen warna pada kulit, sehingga pada saat tertentu, hormon ini bisa melepaskan butir-butir melanin ke seluruh lapisan kulit, sehingga kulit menjadi lebih hitam. Berikutnya adalah pituitary lobus posterior. Pituitary lobus posterior merupakan bagian belakang dari kelenjar pituitari, berfungsi untuk menghasilkan hormon oksitosin dan juga vasopresin atau ADH. Oksitosin berfungsi untuk kontraksi otot polos uterus pada saat melahirkan, serta meningkatkan produksi prostaglandin, sehingga kontraksi semakin intens dan memengaruhi proses pembukaan. Oksitosin juga merangsang kontraksi sel mioepitelial dari duktusnya dan menyebabkan pengeluaran air susu ibu. Adapun vasopresin atau ADH mempunyai dua fungsi. Yang pertama, meningkatkan retensi H2O pada nefron ginjal selama pembentukan urin, karena vasopresin menyebabkan translokasi aquaporin dari kompartemen endosomal dari membran luminal yang akan meningkatkan permeabilitas dari collecting duct. Hal ini mengakibatkan volume urin menurun dan berat jenisnya menjadi meningkat. Yang kedua adalah untuk kontraksi otot polos arteriolar, sehingga menurunkan tekanan darah sistemik dan menurunkan cardiac output. Kekurangan hormon ADH mengakibatkan diabetes insipidus, yaitu kondisi yang ditandai dengan selalu merasa haus dan sering buang air kecil dalam jumlah yang banyak, bahkan hingga 20 liter dalam sehari. Tingginya kadar ADH diasosiasikan dengan Syndrome of Inappropriate ADH atau SIADH. Hal ini berakibat penyerapan air terlalu banyak pada ginjal, sehingga darah menjadi encer dan urin mengental. Konsentrasi ion penting pada darah menurun, mengakibatkan kelainan serius pada saraf, jantung, dan juga metabolisme tubuh. Berikutnya adalah kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid atau anak gondok terletak di leher,
tepatnya di belakang kelenjar tiroid. Kelenjar paratiroid terdiri atas 4 kelenjar kecil yang ukurannya sebesar kacang polong yang menghasilkan hormon PTH atau paratormon. Berikut ini adalah fungsi paratormon. Pertama, untuk mengatur pelepasan kalsium dari tulang ke aliran darah. Kedua, mengendalikan penyerapan kalsium dari makanan atau minuman pada saluran pencernaan. Ketiga, merangsang pembentukan vitamin D pada ginjal. Keempat, meningkatkan penyerapan kalsium di ginjal dan mencegah ginjal membuang kalsium melalui urin. Kelima, membuat ginjal mengeluarkan fosfat melalui urin. Keenam, meningkatkan kadar magnesium dalam darah. Berikut ini adalah kelainan pada kelenjar paratiroid. Kelainan yang pertama adalah hiperparatiroidisme. Hiperparatiroidisme terjadi ketika kadar hormon paratiroid dalam darah terlalu tinggi. Akibatnya adalah tulang dapat menjadi rapuh atau osteoporosis. Terjadi pembentukan batu ginjal dan kadar kapur dan fosfor dalam urin akan meningkat. Yang kedua adalah hipoparatiroidisme. Hipoparatiroidisme adalah kondisi ketika kelenjar paratiroid kurang aktif dan membuat kadar hormon paratiroid dalam tubuh terlalu rendah. Penyakit ini membuat kadar kalsium dalam darah dan tulang berkurang dan kadar fosfor meningkat, serta mengakibatkan tetani, yaitu kejang otot pada tangan dan kaki. Kadar kapur dalam darah turun, kesemutan, gelisah, gangguan saraf dan juga susah tidur. Yang ketiga adalah pseudohipoparatiroidisme. Penyakit ini terjadi ketika tubuh tidak dapat merespon atau merasakan adanya hormon paratiroid di dalam tubuh. Penderita kelainan genetik ini mengalami gejala seperti hipoparatiroidisme, padahal kadar hormon paratiroid di dalam tubuhnya normal. Keempat adalah kanker paratiroid. Gejala kanker paratiroid menyerupai gejala hiperparatiroidisme, beserta munculnya benjolan di leher kanan atau kiri, suara serak, dan kesulitan menelan. Selanjutnya adalah kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid atau kelenjar gondok menghasilkan hormon kalsitonin atau CT, kemudian triiodotironin atau T3, dan tiroksin atau T4. Kalsitonin adalah hormon polipeptida linier sepanjang 32 asam amino yang dihasilkan pada manusia, terutama sel C di kelenjar tiroid. Kalsitonin bereaksi mengurangi kalsium darah, merupakan antagonis efek hormon paratiroid. Hormon ini menghambat degradasi tulang oleh osteoklas, yaitu sel-sel yang menghancurkan matriks ekstraseluler dan merangsang penyerapan kalsium dan fosfat oleh tulang. Kalsitonin mampu menurunkan level kalsium darah dengan 2 cara. Yang pertama adalah efek utama menghambat aktivitas osteoklas pada tulang. Yang kedua, efek minor berupa penghambatan reabsorpsi kalsium dan fosfat di sel tubulus ginjal yang memungkinkan keduanya untuk diekskresikan dalam urin. Selanjutnya, triiodotironin dan tiroksin. Keduanya diproduksi dari asam amino tiroksin yang mengandung yodium, sehingga kekurangan yodium mengakibatkan kelenjar gondok membesar. Produksi triiodotironin dan tiroksin diatur oleh hormon TSH yang dihasilkan oleh otak. Hormon tiroksin sebetulnya merupakan bentuk non-aktif dari hormon tiroid saat dibutuhkan oleh sel dan jaringan tubuh,
hormon tiroksin diubah bentuknya menjadi aktif, yaitu hormon triiodothironin. Kemudian bekerja secara langsung pada sel dan jaringan tubuh. Berikut ini adalah fungsi hormon tiroksin. Yang pertama, mengatur seberapa cepat atau lambat proses metabolisme tubuh. Kedua, memperkuat pompa jantung agar aliran darah tercukupi. Ketiga, memastikan otak agar tetap terjaga, waspada, dan sensitif terhadap keadaan di sekitar dan rangsangan. Keempat, menjaga tubuh wanita dapat mengalami ovulasi dan menstruasi secara teratur. Pada pria, berperan dalam merangsang hormon pengatur proses pembentukan spermatozoa. Yang kelima, merangsang produksi hormon pertumbuhan. Berikut ini adalah gangguan fungsi tiroksin. Kelebihan hormon tiroksin dapat mengakibatkan gangguan yang disebut dengan morbus basedowi, yaitu meningkatnya metabolisme, meningkatnya denyut jantung, gugup, emosional, pelupuk mata terbuka lebar, dan bola mata terbelalak atau exophthalmos. Kelebihan hormon tiroksin pada masa pertumbuhan akan menyebabkan kelainan yang disebut dengan gigantisme. Kekurangan hormon tiroksin pada masa anak-anak akan menyebabkan kretinisme atau kekerdilan. Sedangkan pada usia dewasa, menyebabkan menurunnya metabolisme dan akan mengakibatkan aktivitas peredaran darah menurun, tonus otot menurun, terjadi myxedema, yaitu kondisi kulit menebal dan menggelembung. Berikutnya adalah kelenjar timus. Kelenjar timus terletak di belakang tulang dada yang menjadi anggota sistem limfatik. Kelenjar timus berperan memproduksi hormon yang berfungsi dalam pematangan sistem imun, mengaktifkan pertumbuhan badan, dan mengurangi aktivitas kelenjar kelamin. Hormon timosin dan timopoietin yang dihasilkan oleh sel-sel epitel dari kelenjar timus memicu sel limfosit di seluruh tubuh untuk membelah dan mengembangkan kemampuan mengenali dan menyerang benda asing. Selanjutnya adalah hati. Sebagai kelenjar, hati menghasilkan hormon pertumbuhan untuk anak-anak dan menghasilkan beberapa jenis hormon. Yang pertama adalah trombopoietin, yaitu sebuah hormon glikoprotein yang mengendalikan produksi keping darah oleh sumsum tulang belakang. Yang kedua adalah angiotensinogen, berperan untuk meningkatkan tekanan darah ketika diaktifasi oleh renin. Berikutnya adalah kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal atau anak ginjal disebut juga dengan suprarenalis, merupakan kelenjar endokrin berbentuk segitiga yang terletak di atas ginjal. Kelenjar adrenal terdiri atas bagian kortek dan medula. Bagian kortek merupakan bagian luar yang berwarna lebih kekuningan dan menempati 80 hingga 90% kelenjar. Medula merupakan bagian dalam yang berwarna lebih gelap dan lebih kecil. Berikut ini adalah struktur dari kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah korteks dan yang kedua adalah medula. Pada korteks terdapat zona glomerulosa, zona fasciculata, dan zona reticularis. Sedangkan pada medula terdapat sel kromafin dan juga sel ganglion simpatik. Sekarang kita akan membahas tentang korteks adrenal. Korteks adrenal terbagi menjadi 3 zona. Yang pertama adalah zona glomerulosa, merupakan 13% total volume kelenjar.
Zona ini menghasilkan mineralokortikoid seperti aldosteron. Yang kedua adalah zona fasciculata, merupakan 80% total volume kelenjar, menghasilkan glukokortikoid seperti kortisol. Yang ketiga adalah zona reticularis, merupakan 7% total volume kelenjar dan menghasilkan hormon androgen. Selanjutnya adalah medula adrenal. Medula adrenal tersusun dari dua macam sel. Pertama adalah sel kromafin yang menghasilkan katekolamin berupa epinefrin dan norepinefrin. Kedua adalah sel-sel ganglion simpatik. Di antara hormon yang dihasilkan oleh korteks adrenal, yang pertama adalah mineralokortikoid. Mineralokortikoid, terutama aldosteron, berperan dalam mengubah permeabilitas membran sel terhadap elektrolit, terutama ion-ion natrium dan ion-ion kalium pada tubulus ginjal. Peningkatan sekresi aldosteron akan meningkatkan reabsorpsi natrium kembali ke dalam darah dari urin, dan kemudian menyimpan natrium di dalam tubuh. Secara simultan, hal ini akan meningkatkan ekskresi kalium dari aliran darah ke dalam urin, sehingga keseimbangan elektrolit dapat dipertahankan. Adapun kekurangan aldosteron akan menyebabkan kehilangan natrium dan air, serta berakibat pada penurunan volume darah, kolaps sirkulasi, dan tekanan darah menjadi rendah, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kematian. Hormon yang diproduksi korteks adrenal yang kedua adalah glukokortikoid. Efek utama glukokortikoid adalah pada metabolisme karbohidrat, yaitu mengubah lemak dan protein ke metabolit intermediate yang akhirnya diubah menjadi glukosa. Hormon ini meningkat sekitar 6 kali dalam merespon terhadap stres, seperti ansietas atau kecemasan dan juga cedera. Dalam jumlah besar, glukokortikoid memiliki efek antiinflamasi dan anti-alergi, mengurangi perluasan edema, dilatasi pembuluh darah, invasi sel-sel darah putih, dan efek-efek lain dalam reaksi inflamasi terhadap cedera. Adapun contoh-contoh hormon yang termasuk kategori glukokortikoid adalah kortisol, kortison, dan juga kortikosteron. Berikut ini adalah efek hormon glukokortikoid. Pertama adalah efek terhadap metabolisme karbohidrat. Glukokortikoid mampu meningkatkan sintesis glukosa dari sumber non-karbohidrat melalui proses neoglukogenesis. Selain itu juga meningkatkan kadar glukosa dalam darah. Yang kedua adalah efek terhadap metabolisme protein. Glukokortikoid menurunkan sintesis protein di seluruh tubuh, karena asam amino diubah melalui gluconeogenesis menjadi glukosa. Yang ketiga adalah efek metabolisme lemak. Glukokortikoid memobilisasi asam lemak dari jaringan adiposa. Asam lemak dalam darah meningkat yang dapat digunakan sebagai sumber energi oleh jaringan. Yang keempat adalah efek pada darah, yaitu meningkatkan pembentukan sel-sel darah merah oleh tubuh dan menurunkan pembentukan eosinofil. Adapun efek-efek lainnya adalah menstabilkan lisozim di dalam sel, mempertahankan tekanan darah, kemudian mempertahankan aktivitas normal otot-otot volunteer. Berikut ini adalah perbandingan hormon kortisol dan kortison. Yang pertama adalah hormon kortisol atau disebut dengan hidrokortison. Hormon kortisol merupakan hormon stres yang dikeluarkan untuk menunjukkan respon melawan atau lari pada kondisi yang penuh tekanan. Kortisol dapat meningkatkan gula darah dengan gluconeogenesis.
Kortisol memiliki kemampuan untuk menekan sistem kekebalan tubuh dan bertindak sebagai senyawa anti-inflamasi. Kemudian kortisol juga memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai hormon antidiuretik. Sedangkan hormon kortison merupakan hormon yang dapat dianggap sebagai bentuk kortisol yang tidak aktif. Memiliki kemampuan untuk meningkatkan tekanan darah dalam kondisi stres. Hormon kortison juga memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai senyawa antiinflamasi dan suatu hormon antidiuretik. Berikutnya adalah androgen. Androgen adalah hormon seks yang biasanya diproduksi hanya oleh testis pria. Namun dalam jumlah kecil, androgen juga diproduksi oleh rahim wanita dan kelenjar adrenal yang terdapat pada pria maupun wanita. Hormon androgen mempunyai fungsi untuk membangun ciri-ciri seks sekunder pada pria, misalnya tumbuhnya rambut pada ketiak dan di wajah. Otot-otot menjadi lebih besar dan kuat, kemudian suara menjadi berubah. Androgen juga membantu memulai perkembangan testis dan penis pada janin laki-laki. Adapun jenis hormon androgen misalnya adalah DHEA, androstenedion, dan juga testosteron. Berikutnya adalah medula adrenal. Medula adrenal merupakan bagian dalam kelenjar adrenal. Mengandung sel kromafin yang merupakan sumber penghasil hormon jenis katekolamin, yaitu epinefrin dan norepinefrin. Epinefrin disebut juga dengan adrenalin. Bekerja sama dengan hormon kortisol dan noradrenalin dalam mengatur reaksi tubuh terhadap stres, dengan cara membuat detak jantung menjadi lebih cepat, aliran darah meningkat, dan merangsang tubuh untuk melepaskan kadar gula menjadi energi. Adapun norepinefrin atau noradrenalin bekerja sama dengan hormon kortisol dan adrenal dalam mengatur reaksi tubuh terhadap kondisi stres. Fungsi lainnya dari norepinefrin adalah memengaruhi cara otak untuk memperhatikan dan merespon berbagai peristiwa, yaitu meningkatkan kewaspadaan, meningkatkan pembentukan dan pengembalian kembali memori, serta memfokuskan perhatian. Hal ini juga akan meningkatkan kegelisahan dan juga kecemasan. Di seluruh bagian tubuh, noradrenalin meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah, memicu pelepasan glukosa dari tempat penyimpanan energi, meningkatkan aliran darah ke otot rangka, mengurangi aliran darah ke sistem pencernaan, dan menghambat pengosongan kandung kemih dan motilitas gastrointestinal. Berikut ini adalah gangguan pada kelenjar adrenal. Yang pertama adalah hipoadrenalisme. Hipoadrenalisme merupakan kekurangan hormon korteks adrenal dan menyebabkan kelainan yang disebut dengan Addison. Adapun gejala-gejala kelainan Addison adalah tekanan darah rendah, kelemahan otot, gangguan cairan intraseluler, anemia, muntah, diare, dan depresi mental, gula darah rendah, serta terjadi ketidakmampuan untuk menghadapi stres. Berikutnya adalah hiperadrenalisme, yaitu kondisi pembentukan kortisol terjadi secara berlebihan. Hal ini akan menyebabkan kelainan yang disebut dengan sindrom Cushing. Adapun gejala sindrom Cushing adalah moon face atau wajah seperti bulan, serta tubuh berlemak dengan tungkai yang lurus karena abnormalitas penumpukan lemak. Berikutnya adalah ginjal. Berikut ini adalah hormon-hormon yang dihasilkan oleh ginjal. Pertama adalah eritropoietin, berfungsi untuk merangsang sumsum tulang agar memproduksi sel darah merah. Kedua adalah renin. Renin berfungsi untuk mengontrol kadar sodium serta meningkatkan tekanan darah.
Ketiga adalah kalsitriol. Kalsitriol merupakan bentuk aktif dari vitamin D yang membantu menjaga kesehatan tulang. Berikutnya adalah pankreas. Yang pertama adalah sel alfa pankreas. Sel alfa pankreas menghasilkan hormon glukagon yang berperan untuk meningkatkan kadar gula dalam darah dengan cara memecah cadangan gula dalam hati untuk dibawa ke aliran darah. Selanjutnya adalah sel beta pankreas. Sel beta pankreas menghasilkan hormon insulin yang berperan untuk menurunkan kadar gula dalam darah. Insulin membantu menurunkan kadar gula dalam darah yang terlalu berlebih untuk kemudian disimpan di dalam hati. Adapun kekurangan atau ketiadaan hormon insulin dapat mengakibatkan diabetes mellitus atau kencing manis. Insulin membantu mengontrol kadar gula dalam darah dengan cara memberikan sinyal pada sel lemak, otot, dan juga hati untuk mengambil glukosa dari darah dan mengubahnya menjadi glikogen di sel otot, trigliserida di sel lemak, dan keduanya di sel hati. Berikut ini adalah fungsi hormon insulin. Pertama, mengatur keseimbangan glukosa dalam darah. Ketika konsentrasi glukosa dalam darah melebihi nilai normal, maka insulin akan bekerja agar normal kembali. Sebaliknya, saat kadar glukosa dalam darah berada di bawah batas normal, maka hormon glukagon yang akan bertugas untuk membuatnya stabil kembali. Kedua, meningkatkan metabolisme glukosa pada sel otot. Insulin menstimulasi terjadinya metabolisme glukosa pada otot agar berjalan optimal. Ketiga, meningkatkan penyimpanan glukosa di dalam hepar. Insulin meningkatkan aktivitas enzim glukonase, yaitu enzim yang dapat mempercepat penyerapan glukosa dari sirkulasi darah ke dalam sel-sel hati. Selanjutnya, insulin juga akan meningkatkan sintesis glikogen melalui peningkatan aktivitas enzim glikogen sintetase. Keempat, meningkatkan penggunaan glukosa oleh sel-sel hepar. Insulin meningkatkan penggunaan di dalam sel-sel hepar dengan cara menginduksi enzim pemecah glikogen menjadi glukosa. Kelima, merangsang peningkatan penyerapan glukosa plasma oleh sel tubuh. Insulin mempercepat terjadinya pengangkutan serta penggunaan glukosa dari darah ke dalam sel-sel tubuh yang lain. Hal ini umumnya terjadi setelah proses pencernaan karbohidrat oleh tubuh selesai dan glukosa siap diedarkan melalui plasma darah. Dan yang keenam, mendorong terjadinya lipogenesis, yaitu mekanisme penyusunan lemak. Selanjutnya adalah ovarium. Ovarium menghasilkan hormon estrogen, progesteron, inhibin, dan juga relaksin. Progesteron dihasilkan oleh korpus luteum. Berikut ini adalah fungsi hormon progesteron. Pertama, untuk mempertahankan penebalan endometrium. Kedua, untuk menghalangi produksi FSH. Ketiga, mengatur pertumbuhan plasenta. Keempat, bersama laktogen akan memperlancar produksi ASI setelah bayi lahir. Kemudian hormon inhibin. Inhibin merupakan hormon glikoprotein yang diproduksi sel granulosa dari folikel pada ovarium, yang mana folikel awal menyekresikan inhibin A, sedangkan folikel antral yang sedang berkembang menyekresikan inhibin B. Berikut ini adalah fungsi hormon inhibin. Pertama, membantu mengurangi fungsi gonadotropin, sejenis hormon yang diproduksi oleh indung telur yang berperan dalam kesuburan.
Inhibin mempunyai fungsi utama sebagai kontrol feedback negatif sekresi FSH pada hipofisis. Kedua, membantu mengoptimalkan jumlah darah pada ibu hamil dan juga untuk melihat apakah kandungan mengalami sindrom Down. Ketiga, membantu mengatasi masalah sistem reproduksi. Kemudian hormon relaksin. Hormon relaksin diproduksi oleh korpus luteum dan berperan dalam proses melahirkan, yaitu melemaskan ligamen di panggul, serta melembutkan dan melebarkan serviks. Berikutnya adalah hormon estrogen. Pada wanita premenopause, estrogen diproduksi terutama di ovarium, korpus luteum, dan juga plasenta. Hormon estrogen terdiri atas 3 jenis, yaitu estradiol, estriol, dan juga estron. Estradiol memiliki kadar tertinggi pada wanita di masa suburnya, sedangkan estriol diproduksi oleh plasenta selama masa kehamilan. Estron tersebar luas di tubuh dan menjadi estrogen utama pada masa premenopause. Berikut ini adalah fungsi estrogen. Pertama, merangsang matangnya indung telur dan permulaan siklus menstruasi. Kedua, merangsang kematangan rahim. Ketiga, membantu mempersiapkan rahim untuk berkembangnya janin. Keempat, merangsang perkembangan payudara pada masa pubertas. Kelima, mempersiapkan kelenjar payudara untuk memproduksi ASI. Keenam, berperan membentuk pembuluh darah baru guna mengalirkan nutrisi ke tubuh janin agar tumbuh kembangnya optimal selama kehamilan. Ketujuh, membantu mempertahankan kepadatan tulang. Kedelapan, membantu mengatur suhu tubuh dan menjaganya agar tetap stabil. Kesembilan, mendukung kemampuan mengingat dan meningkatkan memori. Kesepuluh, membantu mengelola bagian otak yang mempersiapkan tubuh untuk perkembangan seksual dan reproduksi. Dan yang ke-11, mengatur kadar kolesterol sehingga mengurangi risiko aterosklerosis. Selanjutnya adalah plasenta. Plasenta menghasilkan berbagai macam jenis hormon. Yang pertama adalah gonadotrofin chorion, berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan korpus luteum dan sekresi estrogen serta progesteron oleh korpus luteum. Kedua adalah estrogen, berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan organ kelamin ibu dan janin. Ketiga adalah progesteron, berfungsi untuk meningkatkan perkembangan jaringan dan organ janin. Keempat adalah somatotrofin, berfungsi untuk membantu pertumbuhan jaringan janin dan membantu perkembangan payudara ibu. Kelima adalah relaksin yang berfungsi untuk melunakkan serviks. Yang keenam adalah HPL atau Human Placental Lactogen, berfungsi untuk menyiapkan nutrisi yang dibutuhkan janin serta merangsang kelenjar susu di payudara sampai masa menyusui. Keenam adalah HCG atau Human Chorionic Gonadotrophin, berfungsi untuk mendukung korpus luteum pada akhir siklus menstruasi dan menyebabkan korpus luteum mensekresikan progesteron dalam jumlah yang lebih besar, yang berperan dalam pertumbuhan dan pemeliharaan endometrium selama masa kehamilan. Kemudian testis. Sel Leydig pada testis memproduksi jenis hormon androgen, yaitu hormon seks berupa testosteron. Berikut ini adalah fungsi hormon testosteron. Fungsi pertama adalah pada masa pubertas, memicu berbagai perubahan fisik seperti pembesaran testis dan skrotum, suara yang semakin berat, kemudian tumbuhnya rambut di sekitar wajah dan ketiak.
Kedua, untuk pembentukan kepadatan tulang dan kekuatan otot. Ketika testosteron berikatan dengan reseptor androgen, dan aktivasi reseptor akan memacu inisiasi dan menjaga proses spermatogenesis, serta akan menghambat proses apoptosis dari germ sel. Kelebihan testosteron menyebabkan peningkatan resiko jenis kanker tertentu dan kesuburan, sakit kepala, rambut tumbuh berlebih, perilaku agresif, jerawat, masalah jantung atau hati, susah fokus, dan juga insomnia. Adapun kekurangan hormon testosteron menyebabkan rambut rontok, permasalahan dalam ereksi, jumlah spermatozoa berkurang, susah tidur, pengurangan massa otot, dan tingkatan energi berkurang. Sel Sertoli pada testis juga menghasilkan hormon inhibin untuk menjaga kesehatan dan kematangan sperma. Hormon ini dilepaskan dari testis ketika tingkat spermatozoa sudah tinggi. Inhibin mengatur produksi sperma dan menjaga konsentrat hormon pria tetap pada titik yang konstan. Berikutnya adalah lambung. Lambung menghasilkan beberapa jenis hormon. Yang pertama adalah grelin. Grelin adalah hormon yang dihasilkan oleh lambung, usus, pankreas, dan juga otak dalam jumlah yang kecil. Grelin dikenal sebagai hormon lapar karena dapat merangsang nafsu makan dan menambah asupan makanan. Yang kedua adalah gastrin. Gastrin dihasilkan sel G pada lapisan lambung dan bagian atas usus halus. Gastrin berfungsi merangsang pelepasan asam lambung yang digunakan untuk memecah protein dan membunuh kuman pada makanan. Gastrin juga merangsang pelepasan enzim pankreas, pengosongan kantong empedu, gerakan otot usus, dan pembentukan lapisan lambung. Selanjutnya adalah usus halus. Hormon yang dihasilkan usus halus yang pertama adalah kolecistokinin. Kolecistokinin adalah hormon yang dihasilkan oleh sel I pada usus 12 jari. Hormon kolecistokinin berfungsi untuk memperlambat pengosongan lambung, memicu pengeluaran empedu, dan memberikan rasa kenyang yang singkat saat makan, serta merangsang pelepasan cairan dan enzim pankreas untuk mencerna karbohidrat, protein, dan juga lemak pada makanan. Hormon kolecistokinin diproduksi ketika lemak dan protein memasuki lambung, dan produksinya menurun dengan adanya hormon somatostatin dan empedu. Yang kedua adalah hormon sekretin. Sekretin dihasilkan oleh sel S lapisan usus 12 jari, berfungsi untuk merangsang pelepasan air dan senyawa bikarbonat dari pankreas, serta memperlambat pengosongan lambung. Produksi sekretin dimulai saat jumlah asam lambung meningkat, sehingga pH lambung menjadi sangat rendah. Dengan merangsang produksi bikarbonat yang bersifat basa, sekretin dapat menetralkan asam lambung. Berikutnya adalah pankreatik peptida YY atau PYY. Pankreatik peptida YY dihasilkan oleh sel L usus halus, tepatnya pada bagian ileum atau usus penyerapan. Setelah makan, usus halus mulai memproduksi PYY dan memasuki aliran darah, kemudian berikatan dengan reseptor saraf otak yang menyebabkan penurunan nafsu makan sehingga merasa kenyang. Yang keempat adalah somatostatin. Somatostatin merupakan hormon peptida yang dihasilkan oleh sel D usus halus, yang diproduksi terutama ketika lemak mulai memasuki usus halus. Somatostatin berfungsi untuk menghambat pelepasan asam lambung dan hormon pencernaan lainnya, termasuk grelin dan juga gastrin.
Hormon ini juga menghambat gerakan kantong empedu dan usus, serta menghambat pelepasan hormon lipase dari pankreas. Selanjutnya adalah sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat menghasilkan berbagai hormon. Yang pertama adalah dopamin. Hormon dopamin merupakan neurotransmitter di otak yang berperan untuk menyampaikan rangsangan berupa sinyal saraf ke otak dan otot. Dopamin berperan penting dalam motivasi dan penghargaan. Saat dilepaskan dalam jumlah yang tepat, hormon bahagia ini akan meningkatkan suasana hati, sehingga memunculkan perasaan senang dan gembira, seperti ketika jatuh cinta, semangat, motivasi, serta kepercayaan diri. Dopamin juga membantu sistem pencernaan untuk menyerap nutrisi dengan optimal dan meningkatkan kekebalan tubuh serta meredakan peradangan. Berikut ini adalah fungsi hormon dopamin lainnya. Melebarkan pembuluh darah sehingga menjaga tekanan darah tidak melonjak. Meningkatkan pengeluaran urin. Mengendalikan kadar gula darah dengan menekan produksi hormon insulin. Bila tubuh melepaskan hormon dopamin terlalu banyak, hormon ini dapat meningkatkan obsesi seseorang terhadap sesuatu, bahkan kepada seseorang. Hormon kedua yang dihasilkan oleh sistem saraf pusat adalah endorfin. Endorfin dihasilkan dari sistem saraf pusat dan pituitari. Endorfin merupakan neurotransmitter yang mengirim rangsangan saraf ke otak dan organ tubuh lainnya. Hormon endorfin ini memicu perasaan positif sekaligus membantu mengurangi rasa sakit atau bersifat analgesik. Juga dapat bertindak sebagai penenang. Jika dihasilkan dalam kondisi normal, berikut ini adalah fungsi hormon endorfin. Pertama, mengurangi efek buruk dari stres dan rasa sakit. Kedua, melepaskan hormon estrogen, progesteron, dan juga testosteron. Ketiga, menambah nafsu makan. Keempat, meningkatkan respons sistem imun tubuh. Jenis hormon yang dihasilkan sistem saraf pusat berikutnya adalah serotonin. Serotonin dihasilkan oleh neuron serotonergis sistem saraf pusat dan sel-sel enterokromafin dalam saluran pencernaan. Hormon serotonin merupakan hormon bahagia yang penting dalam mengelola suasana hati atau pengendali mood, termasuk mencegah depresi. Berikut ini adalah fungsi hormon serotonin yang lain. Berfungsi dalam sistem pencernaan. Berfungsi dalam proses pembekuan darah. Berfungsi dalam pembentukan tulang. Kemudian fungsi seksual, dan juga memicu rasa kantuk setelah makan. Berikutnya adalah jantung. Jantung menghasilkan atrial natriuretic peptide atau ANP, merupakan hormon polipeptida dengan 28 asam amino yang disintesis, disimpan, dan dilepaskan oleh sel miosit atrium. Hormon ANP berperan dalam pengaturan keseimbangan natrium dan air, volume darah, dan juga tekanan arteri. Hormon ini bekerja dengan menurunkan pelepasan aldosteron oleh korteks adrenal, meningkatkan kecepatan filtrasi glomerulus, menimbulkan diuresis dan natriuresis, serta menurunkan pelepasan renin. Melalui mekanisme kerja inilah, ANP berperan dalam menurunkan volume darah dan tekanan vena sentral, cardiac output, dan tekanan darah arterial.
Demikian pembahasan materi tentang sistem koordinasi, khususnya sistem endokrin. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.